Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Wahyu Saputra dengan NIM 106220026, Prodi Hukum Tata Negara kelas 4B. Di sini saya akan membuat video mengenai hafalan intisari 3 tema, materi, tafsir ayat, hadis, dan hukum politik. Baiklah, berikut videonya. Penegakan keadilan. Quran Surat An-Nisa 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bil qist syuhada'i lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniya au fakiro fawlahu aula bi ma fala tatabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu au tukhridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapa, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Kemudian kandungan ayatnya, yaitu jadilah kamu sekalian orang-orang yang memberikan kesaksian dengan benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkomitmen kepada kebenaran yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan memberikan kesaksian hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sehingga kesaksian yang diberikan pun valid dan benar tanpa menimbulkan siapapun dan tanpa dikeruhkan oleh sikap memihak berat sebelah. Kemudian tema yang kedua yaitu tafsir ayat dan hadis hukum politik. Tafsir yaitu menjelaskan, menyingkap, menampakkan, atau menerangkan makna yang abstrak. Ilmu yang memaparkan pemahaman tentang kitab Allah yang diturunkan pada nabinya Muhammad SAW dengan menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Kemudian ayat, yaitu tanda pengajaran mukjizat sekelompok manusia, sekumpulan huruf atau kata yang tersusun dalam Al-Quran yang memiliki tempat permulaan dan tempat berhenti yang mandiri dalam sebuah surat. Hadis, segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, atau pengakuan atau persetujuannya. Hukum menurut ulama usul fikih yaitu titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, perintah, atau larangan. Kebolehan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu atau berupa ketetapan. Ayat dan hadis hukum. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berisi tuntutan atau perintah atau larangan Allah dan Rasulnya, atau kebolehan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan, atau berisi ketetapan Allah dan Rasulnya bahwa sesuatu itu menjadi syarat, sebab, atau penghalang bagi suatu yang lain. Kemudian tafsir, penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan ketentuan hukum syar'i terhadap perbuatan mukallaf. Klasifikasi bidang hukum Islam, yaitu ada bidang hukum ibadah. Yang pertama itu thaharah, kemudian kedua sholat, kemudian ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji, dan yang keenam itu kurban atau akikah.
Kemudian di bidang-bidang hukum muamalah itu yang pertama ada al-ahkam al-madaniyah atau hukum-hukum perdata. Kemudian yang kedua ada al-ahkam al-jinayah yaitu hukum-hukum pidana. Kemudian yang ketiga ada ahkam al-murafat atau hukum-hukum acara dan al-ahkam al-jinayah itu hukum-hukum pidana. Kemudian al-ahkam al-duwaliyah atau hukum-hukum kenegaraan. Tema yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri. 1. Ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan di sini adalah ketaatan mutlak, tidak bisa tawar-menawar. Ketaatan harga mati, taat tanpa tapi. Orang yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya ia taat kepada Allah, karena tidak ada satupun perintah dari Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah. Tidak ada sabda beliau yang bertentangan dengan firman Allah, karena sabda-sabdanya bukan dari hawa nafsu, melainkan dari wahyu. Ibnu Katsir menjelaskan, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua, taat kepada ulil amri. Poin kedua dari surah An-Nisa ayat 59 ini adalah ketaatan kepada ulil amri. Ayat ini juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada ulil amri. Yang menarik, redaksi perintahnya tidak mengulang kata ati sebagaimana perintah taat pada Rasulullah. Maknanya, ketaatan kepada uli amri hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Atta, Hasan al-Basri, dan Abul Aliyah, ulil amri adalah para ulama. Menurut Ibnu Katsir, ulil amri itu bersifat umum baik pemerintah maupun ulama. Sedangkan menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, ulil amri adalah pemimpin dan para ulama. Ketaatan kepada ulil amri harus berada dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh bertentangan, tidak boleh taat dalam perkara maksiat. Kemudian yang ketiga, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Poin ketiga dari surat An-Nisa ayat 59 ini adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Jika ada perselisihan, harus dikembalikan kepada keduanya. Menurut Mujahid dan ulama mufasir lainnya, maknanya adalah mengembalikan hal tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan perintah Allah. Jika ada perselisihan di antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kemudian kandungan ayat hukum. Yang pertama itu, orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. Kemudian yang kedua, wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Kelima, kembali kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah. Baiklah, itu tadi video pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.